beredarnya surat pembatalan izin kegiatan Surabaya Bersolawat yang seharusnya diadakan pada 10 November mendatang, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Surat ini diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Dalam surat tersebut, dinyatakan bahwa izin peminjaman gelanggang remaja untuk acara tersebut resmi dibatalkan. Alasan yang diberikan dalam surat ini adalah kondisi situasi terkini. Namun sayangnya, tidak ada penjelasan rinci mengenai kondisi apa yang dimaksud, membuat masyarakat bertanya-tanya dan merasa tidak puas dengan keputusan ini. Bagi banyak warga Surabaya, kegiatan Surabaya Bersolawat bukan sekadar pengajian umum. Ini adalah kesempatan untuk berkumpul, bersatu dalam doa, dan memperingati jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan adalah momen penting untuk menunjukkan kecintaan dan penghargaan kita terhadap sejarah bangsa. Oleh karena itu, pembatalan ini memunculkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang telah menantikan acara ini. Banyak masyarakat yang mengungkapkan rasa kecewa mereka. Banyak yang mempertanyakan, apa alasan sebenarnya di balik pembatalan ini? Di media sosial beragam reaksi muncul. Ada yang marah, ada yang kecewa. Bahkan ada yang merasa bahwa pembatalan ini mencederai semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap Hari Pahlawan. Beberapa pihak menduga bahwa pembatalan ini berkaitan dengan kekhawatiran terhadap situasi keamanan atau potensi kerumunan besar yang sulit dikendalikan. Namun, pendapat ini justru menambah kebingungan, karena pada acara-acara sebelumnya, kegiatan serupa berjalan dengan aman dan damai. Oleh karena itu, banyak yang menganggap alasan dalam surat ini tidak cukup jelas. Jadi, apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari situasi ini? Di satu sisi, kita perlu menghormati keputusan otoritas yang mungkin didasarkan pada alasan yang belum sepenuhnya kita ketahui. Namun, di sisi lain, pihak berwenang juga perlu mendengar suara masyarakat dan memberikan kejelasan yang lebih transparan mengenai keputusan-keputusan penting seperti ini. Komunikasi yang terbuka sangat penting, karena ketika masyarakat merasa tidak didengar, mereka akan mulai berspekulasi dan mempertanyakan integritas proses pengambilan keputusan. Bagi Pramios yang ingin menyampaikan pendapat atau bertukar pandangan, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma ba'dah. Sahabat AR News dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Inilah yang menjadi kekhawatiran saya. Kenapa di setiap konten saya selalu mengatakan jangan pilih calon pemimpin daerah ya yang ada rekam jejak mesra dengan Pak Alawi. Ini adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh Laskar Sabilillah PWI ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, gubernur kita Jawa Timur saat ini itu memang beliau salah satu kader NU yang dimana dekat dengan Pak Alawi. Terbukti dengan adanya beliau mengundang Habib Syekh ya di acara sholawat yang diadakan kemarin di mana Bojonegoro apa di mana di Madiun ya, di Madiun kemarin ada juga tuh muslimat NU diundangnya semacam itu. Padahal banyak muslimat NU di daerah-daerah ini, di pelosok-pelosok desa semacam saya ini ya, mereka yang geram terhadap para Habib, tapi justru yang di atas pimpinannya, pimpinan muslimatnya malah asik mesra dengan para oknum Pahlawi atau para Pahlawi. Ini kan sangat menyederai ya. Sebagai seorang pemimpin yang tidak pernah belusuan ya semacam ini. Sebagai seorang pemimpin yang tidak pernah turun ke bawah ya semacam ini. Dia nggak tahu keluh kesah apa yang dirasakan oleh bawahnya, oleh rakyatnya, oleh umatnya. Makanya bagi teman-teman yang antipati terhadap politik, kita jangan antipati terhadap politik, karena di dalam perpolitikan itu kita juga bisa ikut menyuarakan, kita juga bisa ikut menentukan kemana kemudian para pemimpin daerah kita akan membawa
daerah yang kita singgahi itu loh ya. Dan yang lebih penting di sini kenapa sih kok ketakutan ketika ada Laskar PWI yang ingin mengadakan acara, padahal ya sebagaimana yang kita tahu Gus Abbas Buntet itu adalah cucu daripada pejuang 10 November di Surabaya. Cari di sejarahnya, kalau kalian yang nggak percaya silahkan cari di sejarahnya. Ini para mukhibin biasanya nggak percaya semacam ini. Cari di sejarahnya. Bagaimana Mbak Hasyim Asy'ari menahan Bung Tomo waktu itu untuk menunggu dulu komando dari Kiai Buntet gitu loh ya. Dari Cirebon, tunggu dulu komando dari Buntet. Setelah itu baru 10 November akhirnya dimenangkan oleh Indonesia. Ini sejarah gitu loh. Dan sejarah ini mau dibolehkan oleh Pahlawi. Ini menandakan dengan kepanikan ketika ada acara dari Laskar PWI, kemudian dari pemerintah kota Surabaya, ya walaupun lewat disub apa lewat apalah itu ya, itu menolak, itu berarti ada kepanikan yang sangat-sangat dahsyat. Apa sih yang terjadi ketika Kiai Imad di Lampung? Coba, banyak masyarakat Lampung yang datang. Kiai Nur Ikhya ke Lampung, banyak masyarakat Lampung yang datang karena mereka ingin mendengar cerita yang sebenarnya bagaimana. Bukan hanya cerita Pahlawi, tapi juga cerita Kiai-Kiai pribumi. Mereka ingin mencari kebenaran yang sejati gitu loh. Ini kenapa dari pemerintahan Jawa Timur kok nampaknya kok takut sekali dengan ini semua. Maka dari itu saya mengajak kepada jenengan semuanya, para pemilih di dalam pilkada Jawa Timur, untuk tidak memilih siapapun mereka, dari ormas apapun mereka, termasuk dari NU juga ya. Ketika mereka mesra dengan Pahlawi, mereka ada rekam jejak dengan Pahlawi, mereka didukung dengan Pahlawi, mereka cenderung membela Pahlawi, maka tenggelamkan, jangan dipilih yang semacam itu. Oke, semoga video ini bisa menjadi motivasi buat kita untuk terus menyuarakan kebenaran, ambil sisi baik dari apa yang saya sampaikan dan buang sisi buruk apa yang tersampaikan kepada jenengan semuanya. Teruslah kita menyuarakan kebenaran, jangan pernah lelah ya untuk menyuarakan kebenaran. Saya rasa itu aja, semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.